guys, thank you udah nonton konten-konten gue sebelumnya. Dan hari ini gue akan membahas respon di Instagram yang waktu itu pernah gue posting. Mereka boleh cerita apapun dan ceritanya dia akan gue bahas. Dan ini menarik banget dari Roli Agustina Nababan. Wah, Horasito. Dia bilang gini, aku udah milih putus karena orangnya toksik, suka kasar kalau ngomong, gak hargai perasaan aku, sempat persiapan mau nikah, segala perlengkapan nikah udah selesai, tapi aku milih gak jadi nikah sama dia. 2 minggu setelah aku putusin, gak nikah sama dia, dia udah ada cewek baru. Dan udah sekosan sama cewek baru itu padahal belum menikah, bla bla bla. Saya merasa bebas dan bahagia tanpa laki-laki kayak gitu. Laki-laki gak punya otak. Oke. Nah teman-teman, dari cerita ini, kita bisa lihat begini. Seringkali kita mempertahankan hubungan karena sudah terlalu banyak memori yang dibangun. Udah, ya apalagi kalau sampai udah melakukan hubungan seks, sampai udah bersetubuh, itu kan ada ikatan tubuh ya. Dimana akhirnya lu punya, kita bisa bilang namanya ikatan emosi yang gak sehat. Yang harusnya bisa dimiliki oleh suami istri, tapi ini terjadi sebelum nikah. Makanya kita seringkali terjebak dengan perasaan. Ya, karena memori itu so real. Ya, memori itu bisa memunculkan perasaan-perasaan yang membuat kita jadi nggak mau kehilangan. Sebenarnya teman-teman, kalau lu mau perhatiin lebih lagi, seringkali yang kita nggak mau kehilangan bukan orangnya, tapi perasaan dibalik kepemilikan itu. Contohnya, waktu gue sama dia, gue ngerasa nyaman. Gue sama dia, gue ngerasa secure, gue ngerasa berharga. Waktu gue sama dia, gue ngerasa nggak kesepian, gue ngerasa bisa lari dari orang tua, bisa lari dari penatnya kehidupan. Contohnya kalau kita berhubungan seks sama seseorang, yang kita suka tuh bukan orangnya, tapi seksnya. Dan bukan hanya seksnya, tapi perasaan di balik seks itu. Kita ngerasa intimate, kita ngerasa secure, kita ngerasa dekat, kita ngerasa dihargai, kita ngerasa puas. Nah, jadi sebenarnya yang sering kali kita pertahankan itu feeling, bukan orangnya. Makanya ketika orangnya pergi, yang kita kehilangan sebenarnya bukan orangnya, tapi itu feeling itu. Nah, nanti ketika ada orang baru yang lu akhirnya terjebak dengan hal yang sama seperti sebelumnya, bukan karena orangnya, tapi karena feelingnya. Nah, makanya teman-teman, yang pertama yang harus perhatikan, jangan lu takut putus hanya karena memorinya. Karena pada dasarnya lu bisa menciptakan memori baru. Ya. Jadi jangan takut kehilangan orang. Jadi jangan karena udah 8 tahun pacaran, tapi lu tahu di tahun-tahun terakhir nih orang toksik banget. Ya sedih untuk memperkatakannya, tapi lebih baik lu kehilangan orang ini daripada lu kehilangan masa depan lu. Nah ini tricky banget teman-teman. Walaupun dia udah 7 tahun jadi orang yang luar biasa, tapi setahun dia nggak mau komit. Dan memang udah nggak mau komit. Sorry to say, lu harus selesai. Ya berarti dia sudah berubah. Ya kalau mau meneruskan, dia harus dipastiin komitmennya juga mantap gitu. Kalau memang dia nggak mau berkomitmen, jangan. Lebih baik lu kehilangan 7 tahun sama dia dibandingin lu kehilangan masa depan lu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan, ya sayang kan, gue udah lama pacaran, udah banyak investasinya, udah banyak waktu yang gue buang, jadi sayang banget. Nah jadi yang sebenarnya yang lu sayang bukan orangnya, tapi masa lalunya yang lu sayang, perasaan yang lu sayang, memorinya yang lu sayang. Memori mah bisa dibikin baru gitu loh. Lebih baik udah jangan sama dia, ciptakan memori baru sama orang. Tapi kali ini harus tepat hubungannya. Tadi gue sempat bilang investasi terlalu banyak menyebabkan susah lepas. Makanya kalau lagi pacaran investasinya gak usah lebay. Jangan investasi tubuh lu, jangan investasi waktu terlalu banyak, jangan, sebatasnya. Selama lu masih single, artinya kalau gue ngomong single, ini termasuk orang yang pacaran belum nikah. Gue mengatakan dia orang single, ya. Artinya belum bisa dikatakan dia sudah punya pasangan. Karena bagi gue pacaran itu hanya sebuah transisi, ya. Jadi cuma ada 2 sebenarnya, single atau menikah. Kalau pacaran itu sebuah proses. Jadi kalau belum nikah, jangan pernah investasi banyak-banyak. Bijaklah dalam berinvestasi, bijaklah dalam memberikan waktumu, memberikan apapun. Jangan bikin rekening bareng, jangan ketemu sering-sering, walaupun kalian punya hubungan baik, walaupun sehat, tapi jangan terlalu banyak investasi.
sampai kepada komitmennya sudah pasti untuk masuk ke pernikahan, baru boleh diperbanyak investasinya, atau mungkin intensitas diperkuat gitu, diperbanyak. Nanti pas nikah baru investasi seluruhnya, itu udah aman. Ya walaupun tidak bisa kita pastikan kesetiaan mereka, kesetiaan kita, tapi dalam pernikahan at least kita sudah masuk dalam komitmen seumur hidup. Itu aman. Jadi yang pertama itu, kalau lagi pacaran jangan investasi banyak-banyak. Ya ingat, lebih baik kamu kehilangan waktumu dengan dia, dengan orang yang gak tepat, daripada kamu kehilangan masa depanmu. Tapi yang kedua juga gue mau bilang gini, kamu harus waspada terhadap perasaan. Seringkali yang kita inginkan itu bukan orangnya, tetapi perasaan yang kamu miliki ketika kamu dapat orang tersebut. Tahu nggak, perasaan itu lu bisa dapat dari siapapun, dari orang tua lu, dari sahabat lu, dari teman-teman sekumpulan lu, dari bagaimana lu bisa berkarya yang luar biasa, bagaimana lu bisa saling menghargai dan dihargai orang lain, bagaimana lu bisa berprestasi. Itu yang lu dapetin sehingga perasaan lu bisa secure, lu bisa memiliki aktualisasi diri yang sehat, lu bisa mengalami identitas lu diperkuat, gambar diri lu juga diperkuat. Jadi nggak perlu pacaran. Jadi teman-teman, sebelum mulai pacaran, coba sadari dulu sebenarnya apa sih yang lu cari. Kalau lu pacaran karena lu kosong, kalau lu pacaran supaya lu bahagia karena lu sebelumnya nggak bahagia, kalau lu pacaran supaya lu bisa mendapatkan penghargaan, maka nanti itu yang lu cari. Lu nggak butuh orangnya. Yang lu butuh adalah penghargaannya, that kind of feeling. Dan asal lu tahu, perasaan itu lu bisa dapetin tanpa harus pacaran. Ya, jadi penting sekali teman-teman untuk cermat, ya, bijaksana untuk bisa memulai sebuah hubungan. Ya, so thank you banget buat ceritanya. Semoga teman-teman hari ini bisa diperbantukan supaya kalian rela, ya, dengan tegas bisa memilih untuk putus sama orang yang memang nggak mau berkomitmen, walaupun lu sudah lama berpacaran. Tapi kalau komitmennya nggak ada, nggak disertai dengan karakter berjuang untuk bisa bersatu dengan lu, jangan. Yang kedua, sadari bahwa apa sih tujuan lu pacaran, tujuan lu berhubungan apa. Kalau untuk mendapatkan perasaan itu, waduh, hubungan lu pasti salah. Bisa jadi lu yang toksik, tapi lu pasif. Ya, lu selalu menyalahkan pacar lu toksik, sebenarnya lu juga toksik tapi pasif. Makanya mulailah berhubungan karena lu siap, lu sudah bahagia single, lu sudah cukup single, lu sudah merasa berharga single, lu sudah puas menjadi orang yang single, baru mulai pacaran. Disitulah lu akan meminimais semua kebingungan dalam hubungan. Seringkali kita nggak sadar toksik dan nuduh orang lain toksik. Jadi teman-teman, mulailah hubungan dengan sehat dan jangan takut putus hanya karena lu udah lama pacaran. Karena lebih baik lu kehilangan memori, ya, lebih baik lu kehilangan masa lalu. Lebih baik lu kehilangan orang yang gak tepat daripada lu kehilangan masa depan. Oke? Semoga ini bisa membantu teman-teman. Maju terus, ya. Berdoa sama Tuhan untuk lu bisa mendapatkan hubungan yang sehat, dengan cara yang sehat, proses yang sehat, supaya lu bisa mengalami sebuah hubungan yang powerful dan berdampak.